Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid An-Nas dan jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa duduk di majlis ilmu, majlis yang akan memberikan kepada kita ketenangan, rahmat, dan kita insyaAllah akan dimuliakan oleh para malaikat. Maka yang sangat penting, duduknya kita niatkan i'tikaf, ya, niat i'tikaf di masjid. Kedua, luruskan niat duduknya kita lillahi ta'ala. Apalagi kita sudah ambil wudhu dari rumah menuju masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian kita bermajlis ilmu atau berzikir sampai dengan waktu syuruk, kemudian kita tutup dengan 2 rakaat. InsyaAllah kita akan mendapatkan seperti pahalanya orang yang haji dan umrah tamah, sempurna. Maka keuntungan kita bermajlis ilmu diantaranya disebutkan dalam hadis, wa ma ijtama'a qaumin min baitin min buyutillah fi baitin min buyutillah, dan tidak ada suatu kaum yang berkumpul di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Rumah Allah itu maksudnya masjid, musalla, ya. Kemudian mereka apa? Seperti kita, yadluna kitaballahi, mereka membaca kitab Allah, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bertadarus atau mereka saling mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka as-sakinah. Apa itu as-sakinah? As-sakinah ketenangan, ketentraman, kedamaian. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dengan rahmah. Kita selalu ditambahkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan kita akan dimuliakan atau dilingkupi oleh para malaikat. Dan wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut kita dengan sebutan yang baik tentunya di tengah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi duduknya kita bermajlis ini luar biasa. Allah insyaAllah turunkan ketenangan. Jadi bagi orang yang ingin mendapatkan ketenangan, datanglah masjid, kemudian duduk bermajlis ilmu. InsyaAllah kegalauan, kegelisahan, kegundahan akan Allah hilangkan. Dihilangkannya itu karena Allah berikan solusi, Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian siapa yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah, maka datanglah majlis-majlis ilmu di masjid. Karena ayat ini menyebutkan, hadis ini menyebutkan fi baitin min buyutillah, di rumah-rumahnya Allah. Kemudian siapa yang ingin diliputi oleh para malaikat, artinya
Allah turunkan malaikat yang akan memberikan pertolongan kepada kita, dan yang ingin namanya selalu harum di sisi Allah, maka datanglah majlis-majlis ilmu. Di mana? Fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumahnya Allah ya. Emang kita bisa bermajelis ilmu ya. Pak Kholik bisa menjadi jamaah YouTubiyah. Ya, Istiqomah YouTubiyah dengan Ustadz. Oh, sekarang TikTokiyah. Ya. Nanti lama-lama nyari status ya. Baik Ibu dan Bapak-bapak semuanya, mari kita membaca surah Abasa. Bahasanya nanti kemungkinan tidak sampai selesai 42 ayat ya, tetapi kita baca dulu, nanti kita sedapatnya ya Ustaz ya. Sedapatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Satu lembar, satu halaman pas ya. Jangan tapi abasa wa tawal, ada tasydid, tekan abasa wa tawalla. Coba ikhfa, jangan atau an ja'ahul a'ma. Wajib ya, wajib mutasil karena ini satu kata nggak boleh satu alif. 3 ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'al, tekan la'allahu ada tasdid yazzakka ya. Yazzakka ya, yazzakka. Saya ulang, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya pas. Au yadzak ya, sama ya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, mim tasydid. Amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Wa ma alai bukan alai, alaika ada tasydid bukan ala tapi alla yazzakka. Coba alla yazzakka. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a.
wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha. Biasa aja. Contoh talaha fa'anta anhu talaha. Kalla innaha tadhkirah. Jangan tad, tapi tadki, tad tahan, tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Bi aidi safarah. Safarah. Bi aidi safarah. Kiramin bararah. Iklab maka di situ ada biasanya ditandain dengan mim kecil ya. Kiramin bararah. Qutilal, bukan ku tapi ku. Qutilal ikhfa ya. Insanu ma akfarah. Coba. Qutilal min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfah. Kalau mau dilanjut, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Bukan sum tapi sa. Tsumma sabila yassarah. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Ya, sampai situ ya. Jadi kita berbicara tentang peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ketika baginda Rasulullah bertemu dengan para pemuka-pemuka kafir Quraisy, tokoh-tokoh
Berarti kalau disebut pemuka, tokoh-tokoh ketemu sama orang yang sangat berpengaruh, para orang kaya, kemudian orang-orang yang status sosialnya tinggi di masyarakat Mekah pada waktu itu, dan juga orang-orang yang sangat menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di sekitar Mekah. Tidak cuma mereka kaya, tetapi status sosial juga mereka miliki, jabatan kedudukan mereka miliki. Mereka sedang bertemu dengan Rasulullah atau Rasulullah sedang berhadapan dengan mereka. Dan disinilah baginda Rasulullah sangat-sangat mengharapkan dalam pertemuan tersebut mereka menjadi orang-orang yang beriman. Dan mereka mau menerima risalah Islam, mau menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam pertemuan tersebut ada seorang yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum menghadap kepada baginda Rasulullah untuk menanyakan hal tentang Islam. Tetapi orang ini tidak dianggap oleh Rasulullah, tidak diperhatikan oleh Rasulullah. Dan Ummu Maktum ini orangnya adalah buta. Jadi bukan Rasulullah merendahkan karena cacat fisik, tidak, tetapi karena suatu kondisi manusiawi gitu. Ada harapan yang sangat-sangat besar, tetapi tahu-tahu ini orang datang menghadap Rasulullah dan orang ini diabaikan oleh Rasulullah, dicuekin. Nah, maka turunlah ayat-ayat ini. Abasa wa tawalla. Dan siapa? Nabi Muhammad bermuka atau berwajah masam. Masam itu bahasa kita apa? Mukanya asem. Nah, jadi nggak ada senyumnya ngeliatin ini Abdullah bin Ummi Maktum. Nggak ada senyumnya, asem gitu. Bukan marah-marah atau diusir, enggak. Artinya nggak diopenin, nggak diharap pada waktu itu kedatangannya. Dan watawalla, berpaling. Nah ini orang kalau sudah biasanya secara manusiawi kalau kita nggak ngopenin kita berpaling. Kalau kita pas lagi ketemu orang, harapan kita disapa, harapan kita dikasih senyum, ternyata cuma diliatin doang, ya. Seakan-akan kedatangan kita nggak diharapin. Yang kedua, nggak diopenin, malah mengalihkan pembicaraan kepada yang sebelah kiri kita, ya kan? Atau sebelah kanan kita. Anja'ahul a'ma. Karena apa? Karena seseorang tunanetra. Abdullah bin Ummi Maktum telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dilihat, kalau diperhatikan, kok ayat ini menegur atau berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan surah Abasa ini menunjukkan otentik ya. Keaslian Al-Quran. Keaslian Al-Quran itu diantaranya ditunjukkan dengan teguran dari Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersikap kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ditegur tuh, ayat ini berkenaan dengan seperti itu. Ini menunjukkan Al-Quran bukan karangan atau hasil karya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma yudrika la'allahu yazzakka, wa ma yudrika, dan apakah kamu tahu la'allahu yazzakka, barangkali ia Abdullah bin Ummi Maktum ingin menyucikan diri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan, wahai Muhammad, tahu enggak, kalau dalam bahasa kita, boleh jadi loh ini orang Abdullah bin Ummi Maktum datang untuk apa? Menyucikan dirinya
dari dosa. Orang yang benar-benar datang ingin memperbaiki diri, ingin mendapatkan hidayah Islam, ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau orang ini siapa tadi? Abdullah bin Umi Maktum adalah orang yang ingin mendapatkan pengajaran, sehingga pengajaran itu bermanfaat bagi dirinya. Nah, jadi ini kemudian bisa jadi kan orang ini akan memberikan kebaikan untuk kedepannya, untuk dirinya. Ingin mendapatkan pelajaran tentang Islam. Kemudian dilanjutkan. Jadi peristiwanya begitu. Ada orang buta datang kepada baginda Rasulullah, kemudian orang ini malah tidak diopenin, bahkan Rasulullah berpaling, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan abasa wa tawalla. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling ketika datang tadi Abdullah bin Umi Maktum menanyakan tentang Islam. Karena bisa jadi orang yang datang ini apa? Ingin membersihkan diri. Orang yang datang ini ingin mendapatkan pengajaran, yang pengajaran itu lebih bermanfaat. Apa pesan yang ingin kita dapatkan? Posisikan mereka harusnya adalah sama, tidak dibeda-bedakan. Belum tentu yang di Arab orang yang mau menerima Islam itu akan menerima Islam. Karena mereka biasanya kalau orang-orang yang berstatus sosial tinggi kan pengennya dihormati, dihargai gitu kan. Sementara kita kadang-kadang setelah itu cuma dengar, dicuekin, ditinggal, dicampakkan. Bisa jadi justru orang yang di pojokan diem aja gitu malah ingin atau mendengarkan taklim kita. Kan bisa jadi kan? Nah, bisa jadi. Nah, jadi yang penting sebenarnya kalau pemahaman kita dari sini, dari pesan yang ingin kita dapatkan, sampaikan risalah itu tanpa pandang bulu. Kepada siapapun sampaikan. Siapa yang tahu justru mereka-mereka yang tidak kita sangka ingin menerima Islam justru akan menerima Islam. Siapa sangka mereka yang kira-kira tidak mau menerima dakwah tahu-tahu menerima dakwah. Jadi Bapak, Ibu kalau ketemu orang yang kira-kira bertato itu, udahlah dia kalau dinasihatin kagak bakalan gitu. Kagak bakalan jadi orang baik kayak gitu lah. Akhirnya kita tidak menyampaikan dakwah tersebut. Ya kan? Karena dakwah itu kan kepada orang-orang yang menurut persepsi kita agar dia berubah, betul enggak? Kalau bapak-bapak ini kan enggak perlu didakwahin, ya. Udah rajin ke masjid, rajin sholat subuh buktinya, rajin ngaji, udah jadi orang-orang baik. Bapak hadir di sini kan untuk taklim ya. Jadi saya bukan dakwah. Taklim, ngaji, ya. Agar diantaranya kita mendapatkan ketenangan, rahmatnya Allah, ya kan? Dimuliakan oleh para malaikat, disebut-sebut oleh Allah dengan sebagai orang-orang yang baik gitu kan. Nah, maka ketika kita duduk seperti ini, duduk yang luar biasa. Bahkan sampai Bapak pulang, tadi kan kita sholat subuh ya, sampai dengan pulang, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi itu disebutkan, maka selama kita duduk nih, sampai kita pulang, itu dicatat sebagai ibadah sholat. Ibadah nggak cuma ibadah doang, ibadah sholat. Enak gak kira-kira? Enak ya. Padahal sholatnya tadi cuma 2 rakaat, tetapi malah dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumah. Jadi hadisnya, idza tawaddaa ahadukum fi baitihi, ketika apabila seseorang berwudu ya, di rumahnya. Jadi banyak itu hadis menyebutkan wudu itu sebenarnya di mana ya? Di rumah ya. Artinya kita perjalanan dari rumah ke masjid itu udah dalam keadaan suci ya. Udah dalam keadaan suci.
Kalau dalam hadis ini berarti mempersyaratkan wudunya di mana? Di rumah. Hadis yang tentang akan mendapatkan pahala apa tuh? Haji dan umrah tamah buat orang yang sholat subuh berjamaah, zikir sampai dengan syuruk, kemudian 2 rakaat sholat dikerjakan, itu juga diawali dengan wudu dari rumah. Sholatnya berjamaah, gitu ya. Wudunya dari rumah. Jadi pembelajaran untuk kita adalah memang sudah bersih dari rumah. Secara lahir udah mandi batin gitu kan, hati udah ditata, udah suci, udah bersih dari hadas besar, hadas kecil. Nah, jangan ditanya kalau yang tinggal di masjid gimana, gitu. Sama lah, ini berarti rumahnya kan. Nah. Tsumma atal masjidah. Kemudian orang ini datang ke masjid. Kana fi sholatin hatta yarji'a. Kemudian sholat sampai dengan pulang, maka dicatat baginya itu seperti sholat ya. Sampai dia balik ya. Dicatat sebagai orang yang sholat sehingga ia kembali. Tetapi ada perbuatan yang fala yaf'al hakadha. Fala yaf'al hakadha itu gini-gini nih. Apa namanya? Wasyabbaka baina asabih ya. Ya itu apa itu namanya? Ya gini-gini ya. Ceklak-ceklak gitu ya. Karena keretak-keretak kayaknya enak gitu ya. Begini gitu. Enggak boleh ya. Jangan main-main begini gitu. Enggak tahu dihubungkan dengan apa gitu. Tujuannya adalah agar kita satu tidak bikin gangguin orang lain, bisa jadi kan. Dan kita benar-benar fokus dalam ibadah. Jadi kalau kita seperti telat sholatnya Pak, telat nih. Imam lagi ruku. Maka baiknya adalah kita datang langsung, bukan langsung ruku, takbiratul ihram dulu ya, karena sholat itu awwalu bit takbir. Takbir yang maksud adalah takbiratul ihram. Takbir dulu Allahu Akbar, baru ruku. Kalau kita dapat rukunya imam, walaupun kita belum baca Al-Fatihah, maka kita sudah dianggap dapat 1 rakaat atau ngikuti rakaatnya imam itu. Ketika imam lagi sujud, jangan kita nunggu deh imam bangun gitu ya. Nah, jangan. Karena sebaik-baik makmum adalah menyegerakan bersama imam. Kewajiban makmum terhadap imam adalah mendengarkan dan mengikuti imam. Ya masalah imam selera enggak selera terserah Ustadz ya. Ya kalau udah di masjid mah mau kadang-kadang saya enggak selera sama imam ini, bacaannya kurang tepat, kurang pas. Saya enggak selera sama imam ini, sholatnya kecepatan. Itu lain lagi. Kalau kita memang tidak merasa sreg, enggak merasa nyaman, maka saran saya tetap ikut berjamaah untuk menghilangkan sebuah hal yang lebih besar, yaitu menjadi perselisihan di dalam masjid, tetapi kemudian hendaknya dia mengulangi sholatnya. Boleh. Atau memisahkan, walaupun gerakannya berjamaah tapi memisahkan dari sholat. Sampai segitunya. Apa maksudnya? Bagaimana menciptakan kesatuan, kebersamaan di dalam masjid. Jangan misah. Kita ketemu lagi jamaah, kita misah sono keluar sholat sendiri. Jangan. Sholat bareng aja, tapi bareng cuma gerakan. Tapi sholatnya jadi munfaridan. Munfaridan itu sendirian, walaupun bersama imam gerakannya. Tujuannya apa? Tidak menimbulkan perselisihan. Apalagi kalau tokoh gitu kan, wih Pak RW sholatnya sendiri, nggak mau ngikutin imam ini. Setiap ada imam ini pasti dah sholatnya misah sendiri. Itu malah jadi perselisihan, ya kan? Wah, jangan. Ikut aja, cuman kita niatnya adalah munfaridan sendiri. Karena tujuan ukhuwahnya itu harus lebih diutamakan ya. Lebih diutamakan. Baik. Amma man istaghna. Adapun orang yang istaghna ini adalah pada ayat 5 ya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yang dimaksudkan adalah para pembesar Quraisy.
orang berpengaruh lah ya, kalau kita bilang orang berpengaruh. Fa anta lahu tasadda, engkau Muhammad kepadanya tasadda, memberi perhatian kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, lebih care, memperhatikan. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada celah atasmu Muhammad kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Sebenarnya kalau mereka enggak beriman, yang penting dakwah udah disampaikan. Ya. Jadi ini juga sebenarnya pesan untuk kita, Pak. Di dalam keluarga, belum tentu dalam keluarga besar terlebih ya, semuanya menerima dakwah kita, betul enggak? Belum tentu mereka semua menerima agama Islam dengan baik. Maka bisa jadi dari kakak beradik, paman barisannya, bibi dan seterusnya, dari keluarga istri, dari keluarga kita orang laki, dan juga bisa dari anak-anak, keponakan, sepupu. Belum tentu mereka mungkin semuanya adalah orang yang baik-baik ya. Maka yang penting buat kita adalah menyampaikan, mengingatkan, mendakwahkan, itu kewajiban. Adapun nanti kalau seandainya di antara mereka ada yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka sebenarnya kalau kita memahami tidak ada celah untuk kita. Dan kita tidak boleh menjelek-jelekan orang tersebut. Yang bermasalah siapa? Sepupunya contohnya gitu. Bermasalah. Jauh dari agama, maksiat. Maka selagi kita sudah mendakwahkan, kita tidak akan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi Nuh. Bagaimana kondisi istri Nabi Nuh? Beriman tidak? Awalnya beriman, ya. Kemudian fakhanatahuma, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Dalam perjalanannya kemudian dia berkhianat kepada suaminya. Apa kemudian kita akan mencela Nabi Nuh? Ya kan? Tidak, karena Pak dakwah sudah disampaikan. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Apa Kan'an mau beriman? Tidak. Tetapi kemudian apakah kita rame-rame, wah Nabi nggak bisa didik anak, nggak bisa didik istrinya, begitu? Itu kan namanya kita menghinakan Nabi ya? Enggak, Pak. Kita melihatnya adalah dakwah udah disampaikan. Nah ini, kadang-kadang kita itu ngelihat orang ketika dia sudah gagal didik anaknya, padahal dia udah maksimal kan? Udah maksimal. Memberikan pendampingan, memberikan pendidikan, ternyata tidak sesuai dengan harapan, keluar dari rel ajaran agama kita. Maka kita tidak boleh mencela dia. Karena harus diingat, kita juga punya anak, ya kan? Jangan sampai Allah membalikkan kondisi tersebut kepada anak kita, paham ya? Karena kan perjalanan manusia kita nggak tahu ya. Anak kita di rumah baik-baik, SMP, SMA baik-baik. Giliran kuliah juga baik-baik karena bisa terpantau. Tapi bisa jadi giliran di dunia kerja, ya kan? Nah, pengaruhnya udah mulai kuat kan dari luar, ya. Dari rekanan kerja, dari ketika dalam perjalanan dan seterusnya, ya kan? Tahu-tahu jadi menyimpang. Nah, coba. Kan bisa jadi, makanya hati-hati nih. Jangan suka mencela keadaan orang lain, keluarga orang lain, karena khawatir kalau kita mencela anak-anak orang lain, takutnya Allah balikkan kepada kita. Nah ya, karena kita nggak tahu sudah sejauh mana dia berdakwah. Nabi Nuh udah memberikan pengajaran kepada istrinya. Nabi Nuh udah memberikan pendampingan kepada anaknya. Sampai dakwah itu ketika terjadi banjir bandang, bapak-bapak. Banjir udah sangat luar biasa. Saking bandangnya, airnya itu bukan air diam, airnya bergelombang. Ya, airnya bergelombang. Anaknya nggak mau naik, tetap dakwah itu disampaikan.
Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo bersama kami. Ngikut ayah, ngikut bersama orang-orang yang ada dalam bahtera atau perahu. Ikut orang yang beriman. Jangan kamu bersama dengan orang-orang yang ingkar atau orang-orang kafir. Coba, udah dijelaskan dakwahnya, udah disampaikan. Dan Nabi Nuh alaihissalam dikenal sebagai innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang pandai bersyukur. Bayangin, bukan berkeluh kesah, ya kan? Kadang-kadang kita ada yang berkeluh kesah. Ada orang yang stres itu kan, gara-gara anak, gara-gara istri, ya kan? Nah, kalau kita sudah mendakwahkan, sudah ngajakin, sudah qadarullahnya begitu, ya udah gitu kan. Kita nggak usah stres gitu. Justru Nabi Nuh malah innahu kana abdan syakura, orang yang pandai bersyukur. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Rasulullah aja ditegur. Kalau kita sering kan memalingkan, orang ketemu orang aja asem ya. Bahkan kadang-kadang memalingin. Dia lagi utang udah 3 tahun kagak bayar-bayar. Nah, gitu kan. Langsung malingin. Padahal ketemu di area kondangan, kan pasti ketemu kan. Pas lagi ngantri makanan kayak gitu kan, pasti ketemu, mau ngutang kemana lagi gitu kan. Kita mau duduk, dia lagi gitu. Jangan. Memang sebenarnya akhlak di dalam Islam itu ya. Bapak dijita, boleh nggak kita balas jita? Boleh, ya kan? Tapi jangan bapak jitak sekali balasnya 2 kali, tok jangan. Itu nggak boleh, ya kan? Boleh ya. Nah. Yang kedua, ketika bapak dijitak, bapak kagak bales. Kemudian orang itu minta maaf, bapak maafin, ya. Bapak maafin. Kira-kira bapak maafin. Itu lebih baik yang pertama atau kedua? Tadi pertama itu balas jitak, yang kedua memaafkan. Kagak balas. Maaf Pak gitu kan. Dikira teman dia dari belakang karena kepalanya pitak botak gitu ya. Teman dia akan kerjain tok dia tahu-tahu orang lain gitu kan. Maaf gitu kan. Kemudian enggak apa-apa gitu. Ya kan? Lebih baik yang mana? Pertama, kedua? Pasti yang kedua. Ya udah maafin. Enggak apa-apa. Ya kan? Teman-temannya pada ketawa, dia jitak orang lain gitu kan. Yang ketiga, kita jitak orang lain, kita malah enggak marah. Saking kencengnya jitak, tahu-tahu tangannya kepelintir. Bisa jadi kan? Tahu jitaknya pakai gaya gimana? Kepelintir gitu ya. Lah, udah dia minta maaf, dia maafin, orangnya kagak marah. Malah dia langsung pegangan tangan, apa action atau beneran gitu kan. Aduh, sakit banget aduh. Nah kan gitu kan bisa jadi gitu. Karena terlalu bergairah, ketemu temannya lama mungkin nggak ketemu gitu kan. Sekilas nampaknya wajah teman yang biasa dia candain gitu, teman sohibnya. Malah orang ini malah, aduh, kenapa? Maaf, iya saya maafin. Kok tangan kamu kesakitan? Iya Pak, kayaknya kekilir. Wah, langsung dikasih itu. Nih, uang 200.000 buat kamu urut ya. Nah, itu kan. Kira-kira lebih baik mana lagi tuh? Udah dizalimin, maafin, malah ngasih bantuan, kasih tuh 200.000. Nah, kalau kita ketemu model orang begitu, nanti kan kita lihat Bapak besok kondangan di mana? Kita jitak lagi gitu kan. Jitak lagi. Nah, ini dalam akhlak Islam yang utama lagi tadi tuh, mengasihi, memberi orang yang menzalimi, menyakiti kita. Itu akhlak dalam Islam luar biasa. Boleh balas tapi kagak boleh berlebihan, memaafkan atau justru mengasihi. Rasulullah masuk yang mana? Pertama enggak. Rasulullah lebih sering kepada yang ketiga, ya. Rasulullah kalau lewat gitu ke Masjidil Haram, dari rumah ke Masjidil Haram, itu sering kan diludahin, ditimpuk, dilemparin kotoran. Tapi apa yang direkomendasi Rasulullah? Ketika orang yang biasa ngeludahin inti nggak ngeludahin, Rasulullah malah balik bertanya, orangnya kemana? Wah sakit. Rasulullah datang. Kalau kita datang nyukurin kan, alhamdulillah tuh, rasain kualat loh, gitu kan? Enggak. Rasulullah datang, menghibur dia, mendoakan dia, gitu kan? Nah ini
Dikasih lebih, udah dimaafin, didoain. Mungkin kalau orang kita tuh bawaan gitu ya, luar biasa. Maka inilah cara menjadikan lawan-lawan itu bisa menjadi kawan. Nih, lawan menjadi kawan. Cuma kalau masyarakat kan kita dikatain bego, Pak, kalau gitu kan. Dasar bego, udah disakitin malah dibantuin, ngapain juga, ya kan? Nah, sementara itu akhlak yang lebih tinggi. Coba kalau masyarakat kita bisa ngambil posisi yang seperti itu, luar biasa kan. Tapi masyarakat kita ngeliatin, udah jangan. Istri kita bisa begitu kan. Ada tetangga ngasih makanan gitu, atau kita ngasih makanan ke tetangga, ternyata udah ngucapin terima kasih, piringnya kagak dibalik-balikin. Kita aja udah ngomong aja kan, orang sih makanannya diembat, piringnya juga, kayak gitu kan tuh kan. Nah kita kan begitu tuh. Kadang-kadang pasangan kita itu udah ngompor-ngomporin aja, padahal piringnya bisa hadiah dari beli-beli Rinso gitu kan. Wah, ya Pak Yanto tahu persis ya. Oh, beli Rinso dapat hadiah piring, beli sabun hadiah piring kayak gitu kan. Tapi udah ributin piring aja. Baik. Wa amma man ja'aka yas'a. Nih, tadi pertama ketika Rasulullah bertemu dengan orang yang berkecukupan, wa amma man ja'aka yas'a, pada ayat 8, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk apa? Mendapatkan pengajaran. Wa huwa yakhsha, tambah lagi, ia itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ada hidayah masuk kepada dia. Takut akan murkanya, takut akan laknatnya. Maka salah satu dalam kajian sufi itu termasuk tingkatan seorang yang sudah mulai menampaki atau menitih kesufiannya, keimanannya adalah punya rasa takut, ya. Khauf, takut, ya. Roja, ngarep-ngarep. Takut itu takut apa? Takut murkanya, takut laknatnya. Bukan takut apa? Kalau kita takut sama ular, Bapak ngapain? Ya, kalau takut sama ular pasti harusnya minggir, ya. Takut sama harimau, jauhin, ya. Takut sama kalajengking, ya, hindari. Nah, kalau takut sama Allah gimana? Deketin, malah mesti dekati. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin, Bapak kalau nyari teman itu cari teman yang punya rasa takut sama Allah. Cari teman-teman yang ingin selalu memperbaiki diri, walaupun dia mantan, Pak. Mantan preman maksud saya. Mantan orang yang tidak baik. Jadi kalau mencari pertemanan itu justru mencari pertemanan yang ngajakin kepada kebaikan, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anta anhu talaha, maka engkau Muhammad abaikan. Apa artinya? Malah engkau abaikan. Jadi Rasulullah, kalau bahasa kita apa ya, ditegur sama Allah agar kenapa sih ada orang yang ingin mendapatkan pembelajaran, ada orang yang malah takut kepada Allah, datang kepadamu bersegera untuk mendapatkan pemahaman tentang Islam. Dia datang takut karena ingin mendapatkan rahmatnya Allah, takut akan murkanya Allah. Malam Nabi mengabaikan. Maka kalla, ya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Lalu kamu darinya acuh, ya. Acuh kalau kita apa? Masa bodoh, ya. Kalla innaha tadhkirah. Nah, langsung sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya ajaran Allah itu merupakan peringatan. Jadi ajaran Allah itu peringatan, disampaikan. Maka jangan begitu. Sampaikanlah ajaran Islam. Jangan beda-bedakan. Harapkan mereka beriman. Tetapi jangan pilih-pilih orang, itu ya. Baik, dari sini ada pertanyaan Bapak, silakan. Ya, Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita melihat ayat surat Abasa ini, tentu ini masih periode Mekah, ya? Iya. Masih ayat ini turun termasuk
Makkiyah. Nah, kalau gitu ini pada saat itu Rasulullah itu menyampaikan harapannya, menyampaikan ini loh Islam seperti ini ke pemuka-pemuka yang diharapkan mereka mau masuk Islam gitu ya, menerima dakwahnya gitu. Pada mungkin diantaranya mungkin ada Jahal, Abdullah gitu ya. Tiba-tiba datang seorang yang tunanetra, Abdullah bin Umi Maktum. Nah, tentu ini peristiwa ini asbabun nuzul surat ini dengan datangnya seorang buta tadi, ini dakwah sudah dilaksanakan secara terang-terangan gitu ya. Iya. Nah, andai kata seorang yang buta tadi datang masih di periode dakwah masih sembunyi-sembunyi gitu ya, tentu ini orang yang diharapkan oleh Rasulullah gitu kan, ya, siapapun walaupun kondisinya buta atau normal itu pasti diharapkan, sehingga pada saat kondisi sudah terang-terangan dakwah itu bisa sebagai hujah gitu. Ini loh orang yang masih buta, kondisi butanya bisa menerima. Masa kalian yang bisa jadi itu gitu kan? Nah ini latar belakang seorang yang tunanetra ini, Abdullah bin ini sebelumnya apakah dia sudah menerima dakwah Rasulullah Islam atau belum gitu kan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelaskan pertama bahwasanya pemahaman saya ketika menghadap Rasulullah berarti beliau adalah orang yang sudah mendengarkan ajaran Islam tetapi ingin mendapatkan pemahaman tentang Islam ya. Walaupun bisa jadi dia itu awalnya belum Islam tapi pengen mendapatkan ajaran tentang Islam. Kemudian yang pasti ini adalah berbicara tentang bagaimana strategi seorang manusia. Ini kan Rasulullah manusia ya. Manusia walaupun tidak seperti manusia biasa. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa tetapi tidak seperti manusia biasa. Maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam persepsi manusia biasa kan ada namanya strategi. Apalagi ketika awal-awal kan strategi dakwah. Coba kalau kita punya strategi mau nyalek jadi caleg, yang kita temuin siapa? Apa yang kita temuin orang yang lagi jalan-jalan enggak kan? Yang kita datengin siapa? Pak RT, Pak RW, kayak kemarin datang caleg ketemu saya dari PKB. Baru kali itu saya juga belum kenal orangnya. Oh ya, ngenalin diri, ya kan? Kadang-kadang kan yang dia temuin habis ini dia mau ketemu RT ini, ketemu RT itu, kan artinya mencari strategi, mencari orang yang berpengaruh. Dengan pengaruhnya ini, ketika orang yang berpengaruh ini masuk Islam, diharapkan di bawah-bawahnya, ya kan gitu kan, di bawah-bawahnya masuk Islam. Itu kan strategi dakwahnya secara umum begitu ya. Dalam nalar kita lah, dalam strategi kita, mempengaruhi orang lain daripada capek-capek kita sendiri yang turun, waktu terbatas, tenaga terbatas, tapi ada dana kan begitu. Lebih baik mempengaruhi orang lain dengan megang tokoh-tokohnya. Harapan Rasulullah begitu ketika awal-awal Islam. Jadi karena ini periode Mekah, turunnya ayat-ayatnya adalah ayat-ayat atau surat Makkiyah. Maka Rasulullah pun menggunakan metode seperti itu. Ya secara fitrah lah manusiawi ya. Diajakin ketemu tokohnya, mumpung ini kan. Ya, haji mumpung. Nah, sebenarnya Abdullah bin Umi Maktum bahasanya datang di waktu yang tidak tepat yang diharapkan oleh Rasulullah. Kalau awal-awal atau kondisi-kondisi normal mungkin ya pastilah ya kan diterima. Cuma kan kondisinya seperti itu. Ini menunjukkan apa? Ketika dalam perencanaan kita, dalam harapan kita ini adalah sangat-sangat penting, tetapi kemudian ditegur oleh Allah, orang lain juga penting gitu loh. Jangan bedakan gitu posisi tersebut. Karena ini ingin memberikan pengajaran kepada seluruh umat manusia, ajaran Islam itu adalah untuk semua, tidak pandang kelas, tidak pandang kondisi fisiknya. Nah, orang yang buta ini kan orang kadang-kadang melecehkan, melemahkan. Nah, ketika orang dalam Islam itu dalam prakteknya kan sama. Ketika sholat apa ada pembedaan? Enggak ada.
Kalau dia memang profesor doktor datangnya telat, ya memang barisnya belakang. Presiden pun belakang, gitu kan? Itu kan dalam Islam seperti itu. Dalam kondisi dalam menerima dakwah. Nah, maka kita ini pesan untuk kita semuanya, jangan merendahkan, meremehkan orang-orang lain. Terlebih Masjid Anas ini juga harus berperan bagaimana merangkul jamaah, ya. Susah itu merangkul. Pertama, mengkondisikan masjidnya masjid yang ramah, ya, ramah kepada siapa-siapa aja, termasuk ramah kepada anak. Masjid ramah anak, insya Allah masjid itu ramai sama anak. Ya, kalau anak ramai wajar, ya kan? Tapi mereka nanti suatu saat yang akan nyolatin kita, menggotong keranda kita, meneruskan memakmurkan Masjid Anas. Kalau yang umur-umur sekarang ini sudah kagak ada. Kalau generasinya putus, anak-anak jarang-jarang pada ke masjid, kaget kan ke masjid. Ya, nah itu. Kemudian jadikan dakwah ini adalah kewajiban kita. Jadi DKM itu kewajibannya ngadain pengajian, kewajiban sholat, kewajiban-kewajiban yang kira-kira meningkatkan keimanan, keilmuan, ya, kesalehan jamaah. Masalah yang ikut cuman dikit itu urusan lain. Kan kewajibannya ngadain, sama kan kewajiban kita dakwah, ya. Ada dana-dana itu kan yang masuk, itu kan tujuannya diantar untuk menghidupkan masjid, ya. Masalah nanti yang mau makmurin paling cuman 20, masih bagus 20, 10 orang, masih bagus. 2 orang, ya tetap dijalanin. Insya Allah nanti yang penting keistiqomahan kita itu akan diperhatikan. Semuanya Pak, semuanya akan diperhatikan. Segala sesuatu kalau itu memang selalu ujuk gigi bahasanya. Ujuk gigi itu ditunjukkan, insya Allah semuanya dilancarkan, dimudahkan, dan masjid ini makin diberkahi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa hadhihi wa kunatin salat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan namin, hamdan ni'amahu kaifi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kepadamu ya Allah kami mohon curahan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Ampuni orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan mereka yang menjadi kawan-kawan kami yang telah berpulang ke rahmat-Mu. Ampunilah mereka, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surga. Jauhkan mereka dari azab kubur, fitnah kubur, dan jauhkan mereka dari azab neraka. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan pertemuan kami di pagi hari ini adalah pertemuan yang membawakan kami keberkahan, menjadikan hati kami lebih tenang, lebih tentram, damai ya Allah. Dan Engkau jadikan kami bersama dengan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kami keturunan yang saleh dan salihah. Rezeki kami rezeki yang barakah dan selalu bertambah. Engkau berikan kepada kami rezeki yang bertambah selalu ya Allah. Jika rezeki kami tidak ada, adakan. Jika sulit, mudahkan. Jika jauh, dekatkan. Jika di langit, turunkan. Jika sedikit, banyakkan. Jika di bumi, keluarkan. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rezeki, sebaik-baik Maha Pemberi rezeki. Kepadamu ya Allah kami mohon keselamatan, kesehajaan. Jika di antara jamaah Masjid An-Nas, para pengurusnya, para donaturnya, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Jadikan sakitnya menjadi kafarat atas khilaf dan dosanya ya Allah, dan jadikan sakitnya menjadi ladang pahala untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami selalu petunjuk ke jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau murkai, jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat, dan berikanlah kepada kami ya Allah kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.